Kita kembali lagi masih di Smart Community bersama dengan rekan-rekan AMPI Makassar. Masih semangat? Semangat Semangat dong. dong. AMPI. Jaya bisa luar biasa. Yeay. Ini namanya spontanitas ya. Yes. Berarti jiwa-jiwa AMPI itu sudah merasuk sampai ke darah daging. Oh iya dong. Sekali disebut AMPI langsung nih spontan ya. Tagline-nya oke, Jaya bisa dan luar biasa. Nah, untuk selalu menjaga kejayaan dan juga membuat anak-anak muda itu selalu bisa dalam segala hal, tentunya AMPI hadir di situ ya untuk memberikan berbagai macam support melalui kegiatan-kegiatan. Nah, apa aja nih aktivitas yang sering dan selalu rutin dilakukan sama AMPI Makassar khususnya? Sudah ada beberapa banyak kegiatan ya. Mhm. Jadi dari tahun ke tahun ini, mulai dari pada saat pandemi aja sendiri, kami sempat mengadakan penyemprotan. Penyemprotan Waktu di awal berbagai pandemi itu ya. awal-awal pandemi aja. Kemudian kita ada berbagi nasi kotak ya, Iya, pada berbagi saat saat Ramadan. Ramadan. Kemudian di bidang olahraga juga kita sudah berapa kali melakukan event lomba-lomba bulu tangkis, futsal, Ya, kemudian takraw. ya. Jadi terakhir juga senam bersama ya. Iya, senam Sumba. Senam Sumba, dan insya Allah kami akan rutinkan dalam sebulannya, mungkin kami akan buat 2 kali. Iya, 2 kali dalam di sebulan. hari Minggu gitu. Ya, karena kan melihat kondisi sekarang sudah mulai membaik, sudah level 2, jadi sudah bisa melakukan kegiatan. Oke, wah jadi banyak sekali ya aktivitas Banyak yang sekali yang tidak bisa dilakukan. kami sebutkan Iya. satu persatu. Tapi ada nggak sih satu aktivitas yang memang selalu menjadi agenda, baik itu agenda bulanan atau agenda tahunan mungkin, yang memang ini nggak bisa di skip nih sama semua member ataupun anggota dari AMPI Makassar? Iya, kalau sebenarnya agenda rutin itu kita melakukan rapat pleno. Setiap pengambilan keputusan itu kita plenokan. Kita undang semua pengurus paling tidak pengurus harian itu harus hadir untuk mengambil keputusan. Sama seperti ketika kita membuat kegiatan itu kan semua harus kesepakatan semua. Jadi kita SK-kan teman-teman panitia untuk sebagai penanggung jawab dalam satu kegiatan seperti itu. Oke. Nah, ini juga seperti yang saya katakan tadi ya, untuk selalu menjaga gimana nih anak-anak muda selalu bisa aktif gitu ya, betul. dalam semua sektor lah, segala aspek benar. Nah, dari AMPI sendiri, saya yakin teman-teman juga kan punya pengalaman banyak gitu ya dengan berbagai macam dinamika organisasi, dinamika kepemudaan gitu ya. Apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan nih sama anak-anak muda sekarang, khususnya di Kota Makassar, di masa-masa yang sulit seperti ini, atau bahkan masa mendatang? Kalau dari sudut pandang masing-masing deh, dari Pak Sek dulu, apa sebenarnya yang paling dibutuhkan sih sama anak muda Makassar sekarang? Iya, kalau saya lihat dengan kondisi sekarang ini, apalagi masih pandemi ya, ini kan pandemi kita belum berakhir. Iya benar. Masih pandemi, itu sebenarnya teman-teman pemuda itu butuh semacam wadah kreativitas seperti itu. Taruhlah seperti pemuda-pemuda jalanan itu yang sering balap liar, sebenarnya teman-teman itu butuh wadah seperti sirkuit misalnya, atau misalnya teman-teman yang suka ini tawuran, sebenarnya dia juga butuh wadah. Cuman pemerintah belum bisa mungkin mewadahi itu, membuatkan arenanya atau semacamnya, makanya mereka salurkan di tempat yang kurang tepat seperti itu. Oleh karena itu kita ini AMPI sering menggagas bagaimana caranya supaya kita merangkul semua pemuda-pemuda seperti itu untuk bisa menyalurkan kreativitasnya lah, seperti itu. Ya, makanya ada banyak lomba-lomba. Iya, gitu makanya ya. kita buat lomba-lomba. Karena kalau lomba-lomba bukan hanya mereka menjadi peserta, mereka juga menjadi penonton, itu kan
sudah mereka Ikut bisa lupakan berpartisipasi. ya berpartisipasi. Sudah Iya, ikut iya. berpartisipasi. Tersalurkanlah emosinya Iya, yang tersalurkanlah besar itu. emosinya. Apalagi Energi pada yang saat besar. kemarin, zaman pandemi kemarin itu kan yang rasanya kayak vakum bener-bener yang kayak terkurung, sempat berapa bulan kita enggak bisa melakukan aktivitas, yang disuruh tinggal di rumah kan masing-masing. Jadi maka banyak pasti muncul ide-ide yang kreatif, yang seperti ketua kami sendiri yang hampir selesai sampai membuka usaha, seperti membuka peluang-peluang usaha buat kandang ayam, atau membuka kolam-kolam ikan, atau membuat kreativitas UMKM dengan berbagai kuliner-kuliner yang ada, yang lebih ke bisnis online, jadi terima orderan online, ya ada berbagai macam yang muncul pada saat kemarin. Tapi itu kan kita butuh juga, tidak mungkin kita harus kita butuh kreativitas yang langsung action di lapangan. Jadi seperti kemarin juga saya sebagai saya juga pengurus saya juga pengurus di beberapa bidang olahraga juga, yang bersyukur karena Prapon kemarin juga dapat medali pada saat sebelum pandemi, dan kemudian terhalang karena pandemi, dan akhirnya berlangsunglah PON saat kemarin itu. Jadi saya lebih domain ke olahraga juga sebenarnya. Untuk itu kan karena pandemi kan kita harus menjaga tetap imun. Jadi mungkin larinya ke olahraga biar jasmani kita kuat, sehat ya. Jadi mungkin dibutuhkan sarana dan prasarana juga yang lebih untuk memungkinkan para pemuda remaja yang hobi, mungkin ada remaja-remaja yang begal contohnya ya, yang remaja yang begal yang hobi berkelahi atau hobi apa, itu kita bisa rangkul mereka untuk memberikan ruang bahwa yang seperti itu negatif, ayo kita melakukan hal yang positif, misalnya kita rangkul dia menjadi atlet atau apa dan sebagainya. Oke, gitu. Nah ini menarik nih. Disitulah organisasi kepemudaan hadir ya. Disitulah untuk kami. Ya seperti yang tadi dikatakan, merangkul anak-anak muda yang butuh Muda, wadah gitu, yang menyalurkan energinya yang besar gitu. Tapi sampai sejauh ini sudah seberapa besar sih maksudnya dampak atau energi anak-anak muda itu yang sudah dirangkul bersama AMPI gitu, yang akhirnya mereka yang tadinya nggak punya wadah untuk berkreativitas, berkarya dan lain sebagainya, kemudian dirangkul bersama AMPI, dan sekarang mereka berubah gitu. Udah seberapa banyak sih sebenarnya untuk di Kota Makassar sendiri, atau mungkin di setiap kecamatan itu ada pengurusnya. Oh gitu. Di setiap kecamatan. Setiap kecamatan kita itu ada pengurus, namanya rayon itu rayon AMPI di tingkat kecamatan itu kita punya. Dan kebetulan saya sendiri ya ketua AMPI Kecamatan Manggala. Baru terpilih jadi ketua AMPI Manggala. Terpilih menjadi ketua AMPI Manggala. Terus itu sebenarnya seperti kemarin program penyemprotan disinfektan itu semua kita libatkan teman-teman pengurus di kecamatan. Tapi saya coba kontrol teman-teman ketua di sana. Dia juga melibatkan bukan hanya pengurus, tapi semua pemuda-pemuda yang ada di sekitaran lingkungan situ dia libatkan untuk terlibat dalam ini penyemprotan disinfektan. Itu semua kan bagian dari upaya teman-teman di kecamatan untuk merangkul pemuda-pemuda yang bisa dikata yang nganggur lah seperti itu, dia libatkan untuk beraktivitas, mencari kesibukan sendiri seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, ini berarti ada banyak advokasi ya. Hubungan antara AMPI dengan pemerintah sendiri kan saya yakin juga teman-teman AMPI itu punya program-program yang memang butuh support dari pemerintah karena sasarannya adalah warga, ya kan? Ya, jadi kami memang senantiasa mau bersinergi dengan pemerintah, dengan program-program pemerintah sendiri yang ada, kami bisa bersinergikan seperti itu. Salah satu bentuk sinerginya apa? Ini rencananya nanti kita adakan program vaksin. Jadi insya Allah nanti ke depan ini kita membuat vaksin untuk umum. Untuk ini dalam momentum
momentum Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 dalam rangka menyambut iya, Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Insya Allah tanggal 28 Oktober di Lasintrang. Oh, baik. Berarti ada vaksinasi massal Yes. digelar sama teman-teman AMPI AMPI, ya dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Ya. Nah, ngomongin tentang Sumpah Pemuda nih, kita juga pasti harus ngebahas nih, karena kan kalau kita melihat sejarahnya, Sumpah Pemuda itu adalah cikal bakal kemerdekaan Republik Indonesia kan dulu zaman Iya, dulu. itu. Berarti semangatnya akan dibawa sampai sekarang. Ya.